Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutamad, mengajar di kelas 10 IPS 3. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, dalam konsep dasar ilmu ekonomi, kita belajar tentang pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia, yang terdiri dari eikos dan nomos. Eikos artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Nah, maka ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari daya upaya manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Alasan manusia perlu mempelajari ilmu ekonomi yang pertama adalah untuk memperbaiki cara berpikir Anda. Kemudian untuk membantu memahami perilaku masyarakat. Yang ketiga, untuk membantu memahami masalah global. Yang keempat, untuk membantu bersikap lebih demokratis. Nah, jadi pembagian ilmu ekonomi itu terbagi menjadi beberapa bagian atau dikenal dengan istilah beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori juga terbagi dua lagi, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi terapan. Ya, kita bahas satu persatu dari beberapa ilmu ekonomi tersebut. Yang pertama tadi adalah ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yaitu yang sebenarnya dalam wujud perekonomian. Misalnya, suatu keadaan petani di Jawa Tengah, kemudian terjadinya inflasi pada waktu tahun 1997 dan lain-lain. Itu adalah merupakan ilmu ekonomi yang menggambarkan ilmu ekonomi deskriptif, jadi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah ilmu ekonomi teori atau dikenal dengan istilah analisis ekonomi. Nah, yaitu ilmu yang mempelajari atau yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi yang kemudian merumuskan hubungannya ke dalam suatu hukum ekonomi. Contohnya, ada istilah permintaan, ada juga hukum permintaan, kemudian ada teori produksi, dan lain-lain. Nah, maka ekonomi teori itu juga terbagi menjadi dua. Tadi adalah, yang pertama adalah ekonomi makro. Arti kata makro itu berarti besar. Maka ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan dalam ruang lingkup yang luas, seperti ada inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ekonomi mikro yaitu adalah arti bahwa mikro adalah kecil. Maka ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil, seperti harga, kemudian ada biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, teori produksi, elastisitas, dan lain-lain. Nah, itu yang termasuk dalam ekonomi teori. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan atau applied ekonomi, adalah ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Contoh, ekonomi moneter, ekonomi koperasi, ekonomi perusahaan, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa membedakan dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ya. Apa perbedaan
antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, berdasarkan ruang lingkup ekonomi mikro mempelajari bagian-bagian kecil dari seluruh bagian perekonomian. Sedangkan ekonomi makro mempelajari keseluruhan bagian perekonomian yang bersifat umum atau global. Nah, jadi setidaknya kita ada 3 aspek untuk melihat perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro, yaitu yang pertama adalah dikenal dengan istilah harga, yang kedua adalah unit analisis dan tujuan analisis. Ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian saja dulu. Nah, kita selanjutnya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, akhiri dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.